Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Anak-anak, di tahun ajaran baru ini, di pertemuan pertama ini, kita akan langsung belajar. Jadi, di sini Bu Guru sudah mempersiapkan materi kita yang pertama, yakni tentang keimanan. Jadi, di kelas 12, keimanan yang akan kita bahas yaitu iman kepada hari akhir. Sebelum masuk materi, Bu Guru ingin menjelaskan kompetensi dasar. 1.3 meyakini terjadinya hari akhir. 2.3 berperilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil sesuai dengan keimanan terhadap hari akhir. 3.3 menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir. 4.3 meyakini kaitan antara beriman kepada hari akhir dengan perilaku jujur, bertanggung jawab, dan adil. Itu kompetensi dasarnya. Berikutnya, tujuan pembelajaran kita. Di sini ada 6 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan pengertian iman kepada hari akhir. 2. Mencari dalil nakli yang menjelaskan iman kepada hari akhir. 3. Memahami periode sebelum hari akhir. 4. Memahami periode setelah hari akhir. 5. Mendiskusikan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir. 6. Mendiskusikan hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini Bu Guru sudah mempersiapkan peta konsep, sehingga anak-anak mudah untuk mempelajari dan mudah pula untuk memahami pelajaran kita hari ini. Semangat beribadah dengan meyakini hari akhir meliputi definisi hari akhir, iman kepada hari akhir, periode sebelum hari akhir, periode setelah hari akhir, periode perilaku beriman kepada hari akhir, hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi ini bila perlu anak-anak menghafalnya. Kita langsung ke materi ya anak-anak. Sifat dasar makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah fana, yang artinya tidak kekal atau rusak. Satu-satunya zat yang akan selamat dan tidak akan pernah rusak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di suatu masa akan datang hari yang semuanya akan hancur tanpa ada sisa. Itulah yang disebut hari kiamat. Gunung, laut, langit, manusia, hewan, dan semuanya akan hancur. Sebagai seorang mukmin, meyakini adanya hari kiamat adalah salah satu hal yang wajib.
sebelum tiba masanya, manusia diperintahkan untuk senantiasa mempersiapkan diri dalam menghadapi peristiwa tersebut. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup di dunia. Maka mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencari bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Di sini, Bu Guru akan menjelaskan definisi hari akhir. Hari akhir disebut juga hari kiamat. Ya, jadi hari akhir adalah nama lain dari hari kiamat. Adapun definisi hari akhir atau hari kiamat adalah berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk binasanya semua makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan berganti dengan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Dunia ini hanya persinggahan sementara bagi kita. Semua yang bersifat sementara pasti akan rusak pada waktunya nanti. Kehidupan yang akan kekal selama-lamanya adalah kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat akan datang setelah terjadinya hari kiamat. Tidak ada seorang pun yang tahu kapan hari kiamat akan tiba. Ya, Bu Guru ulang. Definisi hari akhir adalah berakhirnya seluruh kehidupan yang ada di dunia ini, termasuk binasanya semua makhluk yang Allah ciptakan, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan dan berganti dengan kehidupan selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat. Ya, jadi kehidupan di dunia ini hanya sementara, hanya persinggahan sesaat. Ya, jadi kehidupan yang kekal itu nanti di akhirat. Jadi di sini kita diberi kesempatan untuk memperbanyak amal ibadah kita sebagai bekal untuk hidup di akhirat kelak. Paham anak-anak? Pembagian hari kiamat, ya. Kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro yaitu kematian dan kehancuran dari sebagian kehidupan saja, seperti meninggalnya seseorang, bencana alam di daerah tertentu, kerusakan-kerusakan yang lainnya. Sedangkan kiamat kubro adalah kiamat dalam pengertian yang sesungguhnya, yaitu kematian dan kehancuran seluruh alam semesta. Selanjutnya, pengertian iman kepada hari akhir. Bu Guru yakin anak-anak masih ingat apa itu iman. Karena sejak dari SD, SMP, SMA, ya, anak-anak di SMA pun dari kelas 10, kelas 11, bahkan di kelas 12 kalian tetap belajar tentang keimanan. Ya. Pasti ingat ya, apa itu iman?
Iman menurut bahasa artinya meyakini atau mempercayai. Adapun definisi iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya hari kehancuran seluruh alam semesta ini, sehingga semua makhluk yang hidup akan mati dan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di akhirat kelak. Ya. Sekali lagi, definisi iman kepada hari akhir adalah meyakini atau mempercayai dengan sepenuh hati akan adanya hari kehancuran seluruh alam semesta ini, sehingga semua makhluk yang hidup akan mati dan dibangkitkan kembali dari kematiannya untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di kehidupan akhirat. Kematian seseorang atau kematian seorang makhluk termasuk dalam kiamat sugro. Apabila nantinya semua makhluk telah mati, menjadi pertanda bahwa kiamat kubro telah tiba. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran, yakni surah ketiga, ayat 185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin za'iqatul maut, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kalian. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sesungguhnya ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi perlu diingat anak-anak, kehidupan di dunia hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Ini perlu digarisbawahi anak-anak. Ya. Jadi kalau ingin masuk surga, maka persiapkan diri dari sekarang. Ya. Karena itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita dijauhkan dari neraka. Intinya, kalau sudah mengatakan dirinya iman, jadi iman tidak hanya diucapkan, tidak hanya dibenarkan dalam hati, tetapi juga diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, bagaimana perbuatan kita, bagaimana akhlak kita, bagaimana ibadah kita. Jika kita sudah menyatakan diri kita iman, beriman, ya, dan konsekuensinya sudah ada, ya, sudah disebutkan tadi di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 185, ya. Jadi sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahala kita. Itu janji Allah dan pasti akan benar dan pasti akan. Jadi Allah itu tidak pernah gombal. Oke. Kita lanjutkan. Periode sebelum hari akhir. Tidak ada satupun makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang mengetahui tepatnya hari kiamat akan terjadi. Ya, tidak ada yang tahu. Ya, bahkan Rasulullah, ya, hamba kesayangan Allah, kekasih Allah, beliau pun tidak tahu. Namun terdapat peristiwa-peristiwa yang dapat dijadikan tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Nah, tanda-tanda hari kiamat ini dibagi menjadi dua, yaitu tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil hari kiamat. Yang pertama, banyaknya huru-hara dan pembunuhan. Huru-hara itu apa? Pembunuhan itu sudah pernah terjadi, sudah sering terjadi. Bahkan orang-orang membunuh pun tidak tahu kenapa dia sampai membunuh. Ya, ini sudah banyak terjadi. Ya, jadi tanda-tanda kecil ini berarti sudah pernah terjadi. Yang kedua, banyaknya kaum wanita dibandingkan kaum pria hingga perbandingannya mencapai 50 berbanding 1. Ya, luar biasa banyaknya wanita ini. Sekarang pun kalau kita lihat sensus ya, jumlah penduduk itu pasti lebih banyak wanita. Lihat saja di kelas kalian. Ya. Kalau sudah lebih banyak perempuan, berarti sudah termasuk tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Ya. Kemudian yang ketiga, munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Ini juga pernah, ya. Di daerah Buguru di Lombok Barat sana sudah pernah ada orang yang mengaku nabi. Ya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan seorang perempuan juga pernah mengaku sebagai seorang nabi. Bahkan ada pegawai negeri yang mengaku juga sebagai seorang nabi. Nah, itu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat sudah pernah ada. Yang keempat, banyak terjadi gempa bumi. Anak-anak masih ingat, kita sudah pernah diguncang gempa bumi. Ya. Yang kelima, banyaknya orang berlomba-lomba membangun gedung-gedung bertingkat atau gedung-gedung tinggi. Ya. Jangankan di kota, di desa pun sudah banyak orang-orang membangun gedung tinggi. Rumah yang bertingkat lantai 2 itu termasuk gedung tinggi. Yang keenam, menyebarnya perjudian, arak, zina, perampokan, dan musik dianggap halal. Ya. Perjudian sudah sepertinya lumrah aja. Orang minum minuman keras, ya, arak. Zina, perzinahan, merajalela sudah banyak ya nak ya, nauzubillah min dzalik. Perampokan, ya. Ini jadi tanda-tanda kecil kiamat ini sudah banyak terjadi. Berarti tinggal menunggu datangnya hari kiamat. Karena tanda-tanda kecilnya sudah ada terlihat. Adapun tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat, yaitu terjadinya dukhon. Apa artinya dukhon? Dukhon itu artinya asap. Itu ya. Jadi dukhon itu artinya asap.
Kemudian munculnya Imam Mahdi. Ya. Jadi Imam Mahdi ini masih silsilah dengan Rasulullah. Jadi masalah Imam Mahdi ini masih termasuk ikhtilafiyah ya. Ya, karena ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan Rasulullah itu mempunyai putri Fatimah bersuami Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib mempunyai anak Hasan. Hasan mempunyai anak Zainal Abidin. Zainal Abidin menurunkan Muhammad Al-Bakir. Bakir menurunkan putra Ja'far Shadiq, kemudian putra Musa Al-Qasim, sampai pada turun-temurun lahirlah Hasan Al-Ashkari yang mempunyai anak Imam Mahdi. Allahu alam ya. Jadi kalau kita berbicara tentang Imam Mahdi ini panjang dan lama. Kemudian munculnya Dajjal. Ya. Dajjal itu nanti katanya turun saat musim paceklik, ya. Jadi Dajjal ini hampir berbarengan turunnya dengan Nabi Isa. Kemudian turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun bukan untuk membawa agama baru. Ya. Nabi Isa itu memang belum wafat. Dan dia akan turun ke bumi untuk mematahkan salib, membunuh babi, dan membunuh Dajjal. Ya. Kemudian munculnya Ya'juj Ma'juj. Ya, Ya'juj Ma'juj ini sebenarnya katanya ada di zaman Raja Zulkarnain. Sudah ada yang mengatakan dia seperti manusia biasa, cuman suka membuat keonaran, suka memakan manusia, sehingga Ya'juj Ma'juj ini di zaman Zulkarnain itu suka membuat kemaksiatan lah. Jadi Zulkarnain dulu memenjarakannya di balik alam, ya. Kemudian terbitnya matahari dari barat. Ya, terbitnya matahari dari barat. Sebelum terbitnya matahari dari barat, ini akan terjadi 3 malam sekaligus tanpa adanya siang. Dan nanti begitu matahari terbit, itu akan terbit dari barat. Disitulah nanti setan, iblis itu akan meraung-raung, memohon agar Allah mengembalikan matahari untuk memberikan dia kesempatan untuk bertobat, ya, memohon kepada Allah. Tapi tobatnya sudah terlambat. Kemudian keluarnya dabah atau binatang melata dari bumi yang dapat berbicara. Nah, ada datangnya angin lembut
atau angin yang sangat halus yang dari Yaman untuk mewafatkan orang-orang mukmin, ya. Kemudian penghancuran Ka'bah dari kaum Habasyah, ya, oleh Zu Suqaikatin, ya. Tentu dengan mudah dia akan menghancurkan Ka'bah karena orang-orang beriman sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 munculnya api dari Yaman yang menggiring manusia ke mahsyar, yaitu tempat berkumpul. Ya. Untuk pertemuan berikutnya, ya, kita akan lanjutkan materi ini karena pertemuan hari ini Bu Guru akan akhiri. Semoga anak-anak bisa memahami dan bisa mencerna apa yang Bu Guru jelaskan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.